Ada enggak salat tertentu, wirid tertentu, atau puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan, dan seperti apa fadilah yang bisa kita peroleh dengan kegiatan-kegiatan itu? Tidak ada bulan yang paling banyak dipuasakan oleh Rasulullah kecuali bulan Muharram ini. Ya, apalagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah atau hijrah dari Mekah ke Madinah dan beliau melihat orang Yahudi mempuasakan Asyura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MUI Channel yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengikuti program Perspektif Islam yang hari ini kita akan membincang tentang Asyura. Kita sekarang ini berada di bulan Muharram dan beberapa saat lagi kita akan masuki 10 Muharram. Nah, seperti apa Asyura dalam pandangan Islam menurut Al-Quran, hadis, dan para ulama? Hari ini pada kesempatan ini hadir di studio Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad. Nah, bagaimana ini Ustaz? Silahkan mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa seperti apa pandangan ulama kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang Asyura itu, termasuk fadilahnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada hari 10 Muharram itu? Ya. Silakan. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ada 4 bulan haram. Di antara 4 bulan haram itu yang paling dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram itu sendiri. Ayatnya inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi 4 bulan itu yang dimaksud dijelaskan dalam hadis, salatul mutawaliyat. Ya, mutawaliyat. Apa itu saja? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu mutawaliyat. Ya, mutawaliyat. Ya. Nah, kemudian ada 1 Rajab menyendiri ya. Ya, 1 Rajab. Ya. Nah, apa kemuliaan dalam bulan Muharram itu? Nah, Muharram ini yang paling dimuliakan di dalam Muharram ini adalah Asyura itu. Adalah tanggal 10. Tapi sebelum kita bahas Asyura, Ustaz, itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa Muharram itu dinisbatkan kepada Allah, seakan miliknya Allah. Betul sekali. Jadi maka disebutlah Muharram itu Syahrullahil Muharram. Nah. Karena keagungannya, karena Allah memuliakannya, wa izzatihi wa ta'zimihi. Jadi yang memuliakan itu adalah Allah sendiri pada dasarnya. Jadi ada namanya bulannya Rasulullah yaitu Sya'ban. Kemudian syahru ummati Rasulillah yaitu bulan Ramadan. Pada dasarnya kan itu semuanya adalah dari Allah semuanya. Cuma dari antara bulan-bulan itu ada yang paling dimuliakan. Jadi perlu saya luruskan begini. Jadi seluruh bulan itu mulia, tapi ada bulan yang paling dimuliakan oleh Allah setelah bulan Ramadan, itu namanya bulan Muharram. Jadi tetap bulan Ramadan di atas, tetapi setelah bulan Ramadan itulah bulan Muharram ini. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi banyak berpuasa di bulan Muharram. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat tidak ada bulan yang paling banyak dipuasakan oleh Rasulullah kecuali bulan Muharram ini. Ya, apalagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah atau hijrah dari Mekah ke Madinah dan beliau melihat orang Yahudi mempuasakan Asyura itu. Nah, ketika ditanya kenapa kalian mempuasakan Asyura itu, nah inilah riwayat paling kuat. Nah, orang Yahudi mengatakan karena itulah hari di mana diselamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, makanya terkait dengan bahwa orang Yahudi menjawab Nabi Musa diselamatkan pada hari itu. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi siapa lagi?
Nuh, Nabi Nuh. Ibrahim. Nah, itu Yunus, Nabi ya. Ibrahim. Itu diselamatkan pada Betul. bulan Muharram, terutama 10 Muharram itu, Ustaz. Ya, sebelum kita lari ke sana, jadi ketika itu Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Artinya kamilah orang yang paling berhak mempuasakan dari kalian. Kenapa? Karena agamanya Nabi Musa dan saya itu adalah satu kesatuan. Tidak ada perubahan. Tapi kalian telah merubah agama jadi Musa. Kalian tidak berhak sebenarnya mempuasakan, kami berhak. Itu maksudnya. Nah, sekarang riwayat yang lain seperti yang kita katakan tadi itu adalah riwayatnya agak lemah. Seperti ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari tenggelam, dari kebanjiran, itu Nabi di Ibrahim. Muharram. Asyura. Itu semuanya Asyura. Itu menurut riwayat itu. Nabi Yakub ketemu dengan Nabi Yusuf Asyura. Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu juga Asyura. Nah, terlepas dari kuat dan lemahnya riwayat-riwayat tersebut, yang pasti itu ada dalam literasi. Ada dalam literasi. Artinya bisa saja sebenarnya berdasarkan peristiwa-peristiwa kenabian yang luar biasa itu, kemudian kita jadikan Muharram ini sungguhnya bulan di mana kita bergembira dan pantas untuk kita melakukan banyak hal kegiatan yang produktif. Sementara di masyarakat kita justru menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Muharram. Misalnya tidak boleh nikah di bulan Muharram, tidak boleh bepergian di bulan Muharram. Gimana itu, Ustaz? Sebenarnya ini perlu diluruskan sebenarnya. Dari lahiriahnya sebenarnya itu boleh dikatakan ada baiknya, ada buruknya. Nah, kalau kita melihat sunnah dari Nabi SAW bahwa tanggal 10 Muharram atau Asyura itu seharusnya kita memperbanyak puasa. Artinya bahwa kita harus berpuasa pada hari itu. Banyak baca Al-Quran, beribadah dalamnya, banyak bersedekah. Ya, kenapa? Karena pertama di samping dilipat gandakan pahalanya, dan juga kalau berpuasa di situ kafarallahu as-sanata allati qablah. Sebelum berkaitan dengan fadilah puasa yang kita lakukan di bulan Asyura, saya masih mau bertanya, Ustaz, tentang bolehkah kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan, misalnya pernikahan, bepergian, atau kegiatan-kegiatan yang tentu bisa kita lakukan secara produktif di bulan itu? Saya kira begini. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan hukum agama, apakah sifatnya muamalah atau ibadah mahdhah, itu sangat dianjurkan. Umpamanya menikah di situ. Jadi yang hanya dilarang menikah ketika ihram, Ustaz, menikahkan dan menikah gitu. Ada waktu. Sementara di bulan Muharram tidak masalah. Pokoknya semua yang sifatnya produktif dan sifatnya ibadah muamalah, itu kan ibadah semua. Nah, kalau kita melakukan banyak kegiatan di situ, saya kira akan dilipat gandakan juga pahalanya oleh Allah. Pemali itu sebenarnya dalam melakukan kegiatan ini yang perlu kita garis bawahi, karena sebagian masyarakat kita itu niatnya beda. Bahwa umpamanya tanggal 10 Muharram atau Asyura itu harus diganti perabot-perabot rumah tangga. Ada hadis yang menyebutkan, Ustaz, tentang tausi'ul liyal. Jadi mawassa'a ala ayalihi, misalnya siapa yang memberikan. Nah, bagaimana itu? Bisa disebutkan dulu hadisnya, Ustaz? Kan hadisnya itu mawassa'a lahu zalikal yawm, makna al-hadis. Wassa'allahu sana kamilah fi hayati. Siapa yang memberikan belanja kepada keluarganya, membiayai keluarganya, menafkahi keluarganya, melapangkan rezekinya. Nah, itulah barangkali ada sebagian masyarakat kita ini ramai berbelanja di bulan Muharram, terutama 10 Asyura itu, 10 Muharram itu, perabot-perabot rumah. Dia mungkin harapannya mudah-mudahan dapurnya tahun itu bisa semakin membaik. Sebenarnya niatnya ini harus kita hilangkan seperti ini. Kalau memang kita mau bersedekah pada saat itu, jangan ada maksud atau niat bahwa siapa yang bersedekah pada hari itu pasti akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Kalau begitu hadisnya seperti artinya, itu.
perlu diluruskan niat perlu seperti itu. diluruskan bahwa tidak usah kita melihat apa ujungnya, apa endingnya. Yang penting kalau mau bersedekah pada hari itu selesai karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada ibu rumah tangga yang belanja misalnya sero, timba, panci dan lain-lain perabot rumah tangga, lalu harapannya kepada Allah tentunya berdoa kepada Allah semoga semakin membaik rezekinya, itu kan mungkin bisa dinamakan tafaul, Ustaz ya. Ya, itu tidak ada bahasa masalah. Bugis itu senu-senur. Ya, senu-senur itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia mengatakan pamali kalau saya tidak mengganti perabot saya pada hari ini, itu sudah masuk. Nah, ini pemirsa yang perlu kita luruskan ini. Jadi niat kita kalaupun misalnya kita ke pasar sentral, pasar Penampu dan pasar-pasar lain membeli perabot rumah tangga pada 10 Muharram, ya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang memberikan rezeki ke lapangan rumah tangga kita ya. Dan memang Asyura itu kan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita berbuat baik di dalamnya dan mengharap kepada Allah agar supaya ditambahkan rezekinya, saya kira tidak ada masalah kalau disesuaikan dengan hadis. Hadis tadi, hadis itu kan lemah bukan karena maknanya, tapi karena sanadnya yang lemah. Jadi kalau segi maknanya jadi substansi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan karena anjuran itu, Ustaz. Iya, tidak ada masalah. Apalagi hari mulia. Nah, siapa dari mana rezeki itu? Dari Allah. Allah juga yang memberi. Ini juga kepada bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, ya seharusnya kalau sebelum 10 Muharram itu selalu sembunyi dompetnya, isi dompetnya, usahakan 10 Muharram itu dompetnya itu ditaruh di depannya ibu ya, supaya ibu bisa belanja, Ustaz. Begitu barangkali maknanya. Jadi kita memang Allah memberi berkah pada hari itu, sebagaimana Allah menyelamatkan banyak kekasih-kekasih dari para nabi. Ya, kalau itu diartikan tafaul agar supaya Allah juga akan menggantikan. Saya kira dari segi makna dari hadis itu tidak tidak bertentangan dengan hukum agama kita. Tetapi jangan menghukum pasti. Saya kira mudah-mudahan kita berharap kepada seluruh umat Islam, kalaupun kita mensyiarkan Asyura ini dengan membeli barang atau perabot atau mentraktir mungkin saudara kita, itu bagus juga, Ustaz. Bagus sekali. Ya, mentraktir Ustaz misalnya, mentraktir tetangga, jamaah. Bahkan menikah pada hari itu tidak ada masalah juga. Bahkan nikah adalah nisfuddin, sebagian daripada agama. Maksudnya yang belum menikah, Ustaz? Yang belum menikah, tapi yang sudah menikah juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini amkan dzalik. Cuma yang saya ingin garis bawahi di sini adalah di masyarakat kita, kalau tidak diganti perabot rumah tangganya akan terjadi celaka. Nah, itu yang harus diluruskan. Ini betul-betul harus kita luruskan niat kita. Kalau tidak terjadi kemusyrikan. Kenapa tidak ada hari yang mencelakakan? Yang mencelakakan adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. La al-yawma la yadur wa la yanfa. Jadi kata dalam hadis itu kan, la tasubbud dahr fa ana dahr. Jangan menghina itu hari, saya adalah hari. Apa maksudnya? Saya yang analladzi atahakkamud dahr. Saya yang waktu ada di tangan saya. Apalagi saya bulan Muharram ini bulan yang mulia. Baik. Nah, kaitannya dengan apa yang sebaiknya kita lakukan di Asyura. Nah, misalnya ada enggak salat tertentu, wirid tertentu, atau puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan, dan seperti apa fadilah yang bisa kita peroleh dengan kegiatan-kegiatan itu? Yang paling jelas dalam nasnya itu adalah puasa. Ya, kata Rasulullah, hadis sahih Muslim, inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qabla. Jadi orang yang berpuasa Asyura itu Allah mengampuni setahun yang lalu dosa-dosanya. Setahun yang lalu. Ke 12 bulan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tetapi hanya puasa sehari. Satu hari itu. Bayangkan begitu Allah memuliakan hari itu. Bukan hari itu yang mulia zatnya, tapi Allah muliakan hari itu, beri hadiah kepada kita oleh Allah dengan mengampuni dosa kita selama setahun. Masya Allah. Apa salahnya di situ? Kenapa kita tidak berlomba untuk berpuasa hari? Hadisnya itu sahih, Ustaz ya? Muslim. Jadi kenapa kita tidak hari Senin itu? Tapi kalau ada yang berpikir begini, Ustaz, kalau begitu biar dulu berdosa, nanti tahun depannya lagi kita puasa. Itu tidak boleh kita seperti itu.
yang tapi bahkan ulama kita mengatakan dosa di sini bukan dosa besar tapi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus kita tobatkan, tobat nasuha, itu yang dimaksud. Dan perlu kita tahu bahwa kalau kita puasa Asyura di sini, kira-kira bagaimana niatnya dulu? Fikihnya gimana? Gimana, Ustaz? Jadi sesudah salat Isya malamnya kita berniat mengatakan dalam bahasa apa saja, apakah itu bahasa Bugis, bahasa Arab. Kita mengatakan saya sengaja puasa Asyura besok karena Allah. Kalau tidak bisa mengatakan Asyura, bilang saja saya sengaja puasa besok karena Allah. Tapi juga sebenarnya disunatkan puasa tanggal 9. Tasu'a namanya. Kenapa? Karena Nabi pernah berangan-angan kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Apa ada lagi riwayat setelah Asyura itu masih dianjurkan kita puasa, jadi 3 hari kita puasa. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan diusahakan puasa tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya dipit ya. Jadi 9, 10, 11 diapit Ustaz ya. Diapit. Ini yang paling bagus ya, 3 hari itu. Tetapi kalau kita tidak mampu ya kita tanggal 10-nya saja, itu paling afdal. Nah, sekarang apalagi misalnya Ustaz ya, kayaknya tahun ini itu terjadi bahwa persis Asyura itu hari Senin. Jadi kita bisa mendapatkan pahalanya hari Senin sekalipun tidak berniat khusus untuk puasa hari Senin gitu Ustaz ya. Makanya di situ dibolehkan kita menjamak niat di situ. Sama-sama sunat. Saya sengaja puasa Asyura dan puasa Senin besok karena Allah. Kita dapat 2 pahala puasa. Puasa Asyura dan puasa Senin. Anda ada yang berniat hanya Asyura Ustaz? Ya, satu saja. Tapi ulama kita jumhur mengatakan dibolehkan untuk menggabungkan 2 itu. Nah, sekarang bagaimana kalau puasa Asyura itu bertepatan dengan hari Ahad? Apalagi Indonesia beda hari Asyuranya dengan Arab Saudi. Iya kan? Asyuranya Arab Saudi itu hari Ahad. Betul tidak? Nah, sekarang kalau memang itu terjadi, kita akan dilarang puasa hari Sabtu sendiri, hari Jumat sendiri. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, itu dibolehkan saja kita puasa hari Ahadnya, sekalipun itu bertepatan dengan Asyuranya, karena memang ada khusus Asyura, tidak ada masalah. Ya, bagi saudara kita yang puasa Asyura hari Ahad sendiri tidak ada masalah, karena memang ada hari fadilah Asyura itu. Berbeda kalau umpamanya disengaja saya mau puasa hari Sabtu sendiri aja tidak boleh. Hari Jumat sendiri disengaja tidak boleh. Harus ada puasa sesudahnya dan puasa sebelumnya. Ya, alhamdulillah tahun ini menurut hitungan hisab kalender itu Asyura tepat hari Senin. Jadi Masya Allah. Kalau misalnya mampunya hanya puasa sehari ya persis hari Senin. Ya, tapi kalau misalnya tahun-tahun berikutnya terjadi persis Asyura itu misalnya hari Sabtu atau hari Ahad, ya itulah tadi yang kita bisa lakukan ya. Jadi puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ya, atau setelahnya. Saya kira yang terpenting yang kita lakukan selain puasa adalah kata ulama kita perbanyak ibadah di dalamnya, yang lain baca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak ibadah tahajud kita. Tapi yang paling kita anjurkan kepada masyarakat kita adalah jangan sampai kita meninggalkan satu hari itu, Asyura itu. Saya kira ini sangat penting, dan mudah-mudahan tahun ini, Muharram tahun ini, terutama di tanggal 10 Muharram yang biasa disebut dengan Asyura, kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah puasa kita. Sebab tadi disampaikan satu riwayat hadis bahwa siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka akan dihapus dosa-dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Demikian pemirsa, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang luar biasa dalam program Perspektif Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.